Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Yawma yajma'ukum liyaumil jam'i dzalika yaumut taghabun. Sampai di sini pelajaran kita telah dijelaskan makna yaumut taghabun sebagai salah satu nama ismun min asma'i yaumil qiyamah, salah satu nama dari nama-nama hari kiamat. Ketika kata Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma bahwa yaumut taghabun artinya hari yang pihak yang beruntung, yakni ahlul jannah. Mereka mengambil keuntungan yang besar dari ahlul khasarah, dari orang-orang yang merugi, dari kalangan ahlun nar. Dan ahlul jannah yang beruntung, ahlus sa'adah, mereka menganggap bodoh mereka penduduk neraka itu ketika mereka memilih kekufuran ketika di dunia, sehingga akibatnya mereka merugi dengan kerugian yang besar. Dan at-tafawut yauma idzin kabir bain ahli as-sa'adah wa ahli khasarah, keterpautan sangat besar, terpaut jauh, sangat tampak betapa beruntungnya penduduk jannah di hari itu dan betapa meruginya penduduk neraka di hari itu. Kemudian Allah Ta'ala berfirman, wa may yu'min billah, yakni merincikan setelah itu keadaan ahlus sa'adah, kaum yang beruntung, ahlul jannah, yang meraih keuntungan dari ahlun nar dengan mereka dulu di dunia bersabar terhadap gangguan yang gangguan dan segala macam perkara yang mereka rasakan dari orang-orang kafir ketika di dunia. Mereka diuji dengan itu dan mereka bersabar. Kemudian di akhirat mereka melihat hasilnya, mereka meraih keuntungan yang besar dari musuh-musuh mereka itu dulu di dunia, dan melihat mereka celaka, sengsara, merugi dengan kerugian besar dalam neraka. Lantas Allah Subhanahu wa taala pada kelanjutan ayat menjelaskan nasib penduduk jannah dan nasib penduduk neraka, yang menggambarkan taghabun tersebut. Wa may yu'min billahi wa ya'mal salihan yukaffir anhu sayyi'atihi wa yudkhilhu jannatin tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha abada dzalikal fawzul 'adzim. Ini ahlus sa'adah. Walladzina kafaru wa kadzdzabu biayatina ulaika ashabun nari khalidina fiha wa bi'sal masir. Ini ahlu al-khasarah, ahlus syaqawah. Naam. Wa may yu'min billah wa ya'mal shalihan. Man syartiyah, isim syart yang akan datang jawabus syart, jawaban syarat ini. Oleh karena itu yu'min dan ya'mal yang ma'tuf kepadanya majzum, makanya disukun di sini, dijazam. May yu'min billahi wa ya'mal shalihan. Barang siapa beriman kepada Allah dan beramal salih, jawabannya jawab syarat
juga majzum, ya. Fi'ilnya juga dijazm dengan tandanya dengan sukun. Yukaffir anhu sayyi'atihi. Yukaffir anhu sayyi'atihi. Niscaya. Kapan syarat itu terpenuhi, mesti jawabannya, balasannya dihasilkan. Niscaya Allah Subhanahu wa taala akan menghapuskan darinya sayyi'atih, kesalahannya berkat iman dan amal soleh. Kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh orang-orang mukmin yang soleh, karena tidak ada yang lepas dari kesalahan. Ya, kesalahan-kesalahan itu dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yukaffir anhu sayyi'atihi. Berarti kan ada sayyi'atnya kan? Tetapi Allah menjamin sayyi'at tersebut akan dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Orang beriman, orang soleh itu jika suatu ketika lalai kemudian terjerumus dalam kesalahan, maka dia segera menyadari kesalahan itu dan dia segera bertobat. Kemudian inabah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kembali giat, ya, beramal kepada Allah Subhanahu wa taala. Naam. Artinya jika ada dosa besar, wajib bertobat. Dan kuncinya, ya, 3, unwanus sa'adah. Unwanus sa'adah, kunci kebahagiaan hidup dunia dan akhirat. Yang ingin menjadi ahlul jannah. Unwanus sa'adah tersebut, ya, idza adnaba istighfar. Jika melakukan dosa maka dia beristighfar, minta ampun, taubat. Nah, bukan yastamir, bukan lanjut terus tanpa taubat, tetapi istighfar, bertobat. Naam. Wa in asabahu ni'matun syakar. Dan jika dia mendapat nikmat, bersyukur. Wa in asabahu musibatun sabar. Dan jika tertimpa musibah, sabar. Ini 3 unwanus sa'adah. Ketika terjerumus dalam dosa, segera istighfar, bertobat. Ya, yang syarat-syaratnya. Ketika dapat nikmat, bersyukur. Ketika dapat musibah, bersabar. Dan nanti ada ayat yang akan datang terkait musibah. Baik. Dosa-dosa kecil yang ada pada orang mukmin, orang soleh, yang dikatakan tadi tidak ada yang lepas, ya, itu semua akan dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang namanya kesalahan-kesalahan kecil, dosa-dosa kecil itu semua terhapus dengan banyak hal. Terhapus dengan salat 5 waktu, terhapus dengan salat Jumat, terhapus dengan puasa Ramadan. Ya. Bahkan terhapus juga dengan musibah. Yang penting dosa-dosa besar dihindari. Yang kemudian mengatakan, oh ada ayat, barang siapa beriman kepada Allah, beramal soleh akan dihapuskan dosa-dosanya. Sudah tidak peduli melakukan dosa besar kemudian tidak ada taubat. Nah, salah faham namanya. Nah, jika terus menerus dalam dosa besar dan kefasikan, ya, itu berarti tidak beramal soleh. Ya, tidak beriman kepada Allah dengan iman yang sempurna dan tidak beramal soleh. Meskipun ada amal solehnya. Nah, yang dimaksud di sini adalah dosa-dosa besar dihindari. Apa ayatnya dalam surat An-Nisa? Ada yang ingat?
In tajtanibu in tajtanibu kaba'ira ma tunhauna anhu nukaffir ankum sayiatikum wa nudkhilkum mudkhalan karima. Sahih? Ayatnya benar ya? Nah, itu kaitkan dengan itu. In tajtanibu kaba'ira ma tunhauna anhu. Jika kalian menghindari dosa-dosa besar yang kalian dilarang darinya. Tuh syaratnya itu. Hindari dosa-dosa besar. In tajtanibu kaba'ira ma tunhauna anhu nukaffir ankum sayiatikum. Niscaya kami akan ampuni kesalahan-kesalahan kalian. Kesalahan-kesalahan apa yang dimaksud? Kesalahan-kesalahan kecil. Saya jelaskan tadi. Wa nudkhilkum mudkhalan karima, dan kami masukkan kalian ke tempat yang mulia, jannah. Paham ya? Andaikan terjerumus itu tadi, istighfar, tidak ada nafas istighfar. Jika terjerumus, segera istighfar, segera bertaubat. Baik. Wa yudkhilhu jannatin tajri min tahtiha al-anharu, dan niscaya Allah akan masukkan dia dalam jannat, dalam kebun-kebun yang indah dengan berbagai macam buah-buahannya dalam jannah, dalam surga. Tajri, mengalir, min tahtiha, dari bawah kebun-kebun itu, al-anhar, sungai-sungai. Naam. Ada yang isinya air. Ya, ada yang isinya laban, susu. Ada yang isinya asal, madu. Ada yang isinya khamr, arak. Ya, itu anhar. Khalidina fiha, mereka kekal di dalamnya. Ya, dalam keadaan kekal di dalamnya. Ini ya dinasab untuk menjelaskan keadaan mereka kekal di dalamnya. Abadan, ditakkid lagi. Abadan, selamanya. Selamanya. Kekekalan yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kekekalan yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dzalikal fawzul azim, itulah al-fawz, kemenangan, kesuksesan, al-azim, yang agung, yang besar. Itu membutuhkan apa? Untuk bisa masuk di sini, wa may yu'min billahi wa ya'mal shalihan yukaffir anhu sayi'atihi, dan seterusnya. Butuh as-sabr. Butuh apa? As-sabr, butuh kesabaran. As-sabru ala syariatillah, was-sabru ala aqdarillah al-mu'limah. Bersabar atas syariat Allah, menjalankan kewajiban, meninggalkan keharaman, dan bersabar atas takdir-takdir Allah yang menyakitkan, dan akan datang ayat setelahnya nanti tentang takdir yang menyakitkan, itu musibah. Nah, kesabaran ini dituntut tidak lama, hanya sebentar. Nah, a'maru ummati ma baina as-sittin wa as-sab'in, kata Rasulullah SAW dalam hadis yang sahih. A'maru ummati ma baina as-sittin wa as-sab'in. Umur rata-rata umatku antara 60 dengan 70. Sudah berapa umur kita? Tidak terasa. Nah, qad ja'ana an-nadhir, sudah datang kepada kita peringatan, sudah mulai beruban. 1, 2, 3. Nah, sudah kepala 4, 40, 50, berarti tinggal 10, 20 tahun, 10 tahun, tidak terasa. Nah, nasallallahu taufiq. Dengan kesabaran yang sebentar itu, kesabaran dalam dua hal tadi.
sabar menjalankan syariat Allah dan sabar menerima takdir, kami lanjutkan untuk meraih al-fawzul azim, kehidupan selama-lamanya, kekal selama-lamanya, kebahagiaan yang abadi di akhirat. Wat taufiq min Allah. Walladzina kafaru, dan orang-orang kafir. Nah, ini golongan yang kedua. Ahlun nar, ahlus syaqawah, yang sengsara, celaka dan neraka. Ahlul khasarah, yang merugi. Orang-orang kafir wa kadzabu bi ayatina, dan mendustakan ayat-ayat kami. Ulaika, mereka itulah ashabun nar, penduduk neraka. Keadaan mereka dalam neraka juga khalidina fiha, kekal di dalamnya, sama-sama kekal. Jannah wa ma fiha, yang diciptakan untuk ahlul jannah dan dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala kekal selama-lamanya. Begitu pula nar wa ma fiha, neraka dan apa yang di dalamnya diciptakan untuk ahlun nar, yang memang untuk ahlun nar, yang penduduknya ya, kekal bersama neraka itu selama-lamanya. Ya, ini orang-orang kafir yang mendustakan ayat Allah Subhanahu wa taala. Adapun usatul muwahhidin, para pelaku dosa dari kalangan para muwahhid yang bertauhid, yang berislam, yang beriman, tetapi imannya lemah, fasik, fajir, punya dosa besar, tidak bertobat, lantas meninggal, kemudian ya tidak dapat ampunan dan sempat mampir di neraka, ya tidak kekal dalam neraka, dia akan dikeluarkan. Nah, ada syafaat untuk itu. Jadi ini maksudnya untuk orang-orang kafir. Nah, baik. Dan itu akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Nah, neraka dan penduduknya kekal, jannah dan penduduknya kekal. Baik. Dan itu ya di akhirat nanti, al-hadits yang sahih, al-maut, kematian ya sebagai makhluk Allah Subhanahu wa taala yang Allah ciptakan, alladzi khalaqal mauta wal hayata. Al-maut nanti di akhirat akan didatangkan oleh Allah dengan wujud kabsh, amlah. Nah, jadi akan datangkan dalam wujud seekor kambing. Nah, kambing domba ya, kibas besar. Kemudian ahlul jannah ketika sudah masuk dalam jannah dipanggil, ya ahlul jannah, wahai penduduk jannah. Mereka pun menoleh melihat, ya, khuludun bila maut, kalian kekal tanpa ada kematian. Kemudian ahlun nar juga dipanggil, ya ahlun nar. Mereka juga menengok ke suara tersebut dan melihat domba tersebut. Dikatakan juga kepada mereka, khuludun bila maut, kekekalan tanpa ada kematian. Domba itu disembelih, yang merupakan perwujudan dari maut, kematian. Disembelih ya, dan dikatakan kepada mereka, khuludun bila maut, ahlal jannah khuludun bila maut, ahlal nar khuludun bila maut. Sudah disembelih kematian, sudah ditiadakan kematian. Dengan disembelihnya domba itu merupakan perwujudan kematian. Setelah itu tidak ada lagi yang mati setelah itu. Hidup selama-lamanya kekal dalam jannah, ini hidup selama-lamanya kekal dalam neraka, ini dalam kebahagiaan, ini dalam kesengsaraan. Sallallahu alaihi wasallam. Wa bi'sal masir, dan itu adalah sejelek-jelek tempat kembali, neraka.
Nah, kemudian ayat yang ana isyaratkan tadi. Ma asaba min musibatin illa biidznillah. Wa may yu'min billahi yahdi qalbah. Wallahu bikulli syai'in alim. Tidaklah manafiyah. Huruf. Ya, ma ini huruf untuk menepis, menafikan. Tidaklah asaba, menimpa. Ya, min musibatin, suatu musibah. Yani takdirul kalam, makna al-kalam ma asaba ahadan min musibah. Ma asaba ahadan min musibah. Tidaklah menimpa seseorang dari suatu musibah. Ya, musibah ini merupakan subjeknya, fa'ilnya asaba. Tidaklah suatu musibah menimpa seseorang. Jadi ini umum, konteksnya musibah nakirah fi siyakin nafi. Konteksnya musibah ini nakirah, konteks kalamnya nafi karena didahului dengan ma nafiyah. Pada kaidah usul menunjukkan umum maknanya. Berarti mencakup secara umum seluruh macam musibah, musibah apapun yang menimpa. Tidaklah itu terjadi illa biidznillah, kecuali dengan izin Allah. Kecuali dengan izin Allah. Ya. yakni dengan kehendak Allah. Karena itu urusan takdir, nikmat, musibah, itu semua adalah makhluk ciptaan Allah yang Allah takdirkan, yang telah Allah ketahui akan terjadi, mesti menimpa seseorang, dan telah Allah tulis dalam Al-Lauhul Mahfuz. Ya, Allah yang menghendakinya, Allah yang menciptakannya dengan kemahakuasaannya yang Allah Subhanahu wa taala Maha Kuasa, ala kulli syai'in qadir, Maha Kuasa atas segala sesuatu. Ma syaa kana wa ma lam yasha' lam yakun. Ma syaa kana, apa yang Allah kehendaki pasti terjadi, wa ma lam yasha' lam yakun, dan apa yang tidak Allah kehendaki pasti tidak terjadi. Ma asabaka lam yakun liyukhti'ak. Apa yang Allah tetapkan, takdirkan untuk menimpa kamu tidak akan mungkin meleset. Walau ijtama'atil ins wal jin, meskipun berkumpul seluruh manusia dan jin untuk menyelamatkan, tetap akan kena. Begitu pula sebaliknya, ma akhta'aka lam yakul yusibak. Apa yang tidak akan mengenaimu, ditakdirkan tidak akan mengenaimu, ya, maka tidak akan bisa menimpamu. Walau ijtama'atil ins wal jin, meskipun seluruh manusia dan jin berkumpul untuk mengusahakan, ya, terkena, tapi tidak akan bisa. Semuanya biidznillah, bimasyiatillah, biiradatillah. Naam. Ini masuk dalam kategori beriman dengan takdir. Tayyib. Wa may yu'min billah, wa may yu'min billah, barang siapa beriman kepada Allah. Konteks, ya, kalam sekarang berbicara tentang beriman dengan takdir. Nah, yahdi qalbah. Nah, ini juga man di sini sama tadi, ya, man. Ini syartiyah. Nah, bukan itu yu'min, ya, disukun, ini majzum. Dan di dhamma. Jawabannya yahdi qalbah. Jadi syaratnya beriman kepada Allah, mengimani takdir Allah Subhanahu wa taala. Jawabannya, balasannya, niscaya yahdi qalbah, Allah akan beri petunjuk qalbunya, beri hidayah qalbunya, hatinya.
Ya, ingin dapat hidayah dari Allah, qalbu, hati diberi petunjuk, diberi hidayah oleh Allah. Saat terjadi musibah, berimanlah dengan takdir Allah. Gitu. Nah, kata Syaukani rahimahullah dalam tafsirnya, ai ma asaba kulla ahadin min musibatin minal masaibi illa biidznillah, ai biqada'ihi wa qadarihi. Tidaklah menimpa setiap orang dari satu musibah, dari musibah-musibah yang ada, kecuali dengan izin Allah, yaitu dengan ketetapan Allah dan takdirnya. Nah, kemudian boleh menafsirkan wa may yu'min billahi wa yahdi qalbah, ai man yusaddiq wa ya'lam annahu la yusibuhu illa ma qaddarahu Allahu alaihi. Barang siapa beriman kepada Allah, artinya barang siapa membenarkan dan mengetahui bahwasanya la yusibuhu illa ma qaddarahu Allah, tidak akan menimpa dia kecuali apa yang Allah takdirkan. Ma qaddarahu Allah alaihi. Yahdi qalbah, niscaya Allah akan beri hidayah, petunjuk qalbunya. Qalbunya, hatinya. Apa itu? Lis-sabri war-ridha bil qada. Allah beri hidayah, petunjuk kalbunya sehingga yakni untuk bersabar. Allah beri hidayah, petunjuk kalbunya untuk bersabar, untuk ridha dengan keputusan, ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena ini kewajiban orang beriman, kewajiban orang yang beriman ketika terjadi musibah, yaitu ridha dengan itu, yang keputusan ketetapan Allah tersebut, takdir itu, kemudian bersabar atasnya. Dan ini tidak mudah. Mungkin mudah diucapkan setiap orang, tetapi prakteknya sulit. Illa man hadahullah, kecuali yang diberi petunjuk oleh Allah. Yakni hidayah yang dimaksud di sini berarti Allah Subhanahu wa ta'ala beri dia petunjuk berupa, setelah Allah beri dia hidayah, petunjuk ilmu, mengetahui dan meyakini itu takdir Allah. Allah Subhanahu wa ta'ala menolong dia, dan itu taufik. Hidayah taufik, yaitu pertolongan Allah kepadanya untuk bisa beramal dengan kesabaran, sehingga dia bisa menahan diri dalam segala hal. Kalbunya dia sabarkan, dia sabarkan sehingga tidak geram, tidak gusar. Lisannya dia sabarkan sehingga tidak mengumpat, tidak protes, dan seterusnya, ungkapan ketidaksabaran, itu dia tahan semua. Begitu pula anggota tubuhnya, dia sabarkan tangannya dan anggota tubuh yang lainnya untuk tidak melakukan hal-hal yang menunjukkan kegusaran hati, tidak memukul-mukul kepalanya, tidak menarik-narik kerah baju misalkan, atau tindakan-tindakan yang semisal yang menunjukkan kegusaran hati karena tidak sabar. Itu semua ditahan. Nah, itu amalan sabar ini berat. Saat terjadi musibah, di situ ujiannya, di situ. Saat tidak ada musibah gampang saja kita bicara sabar. Tapi ketika masing-masing kita diuji, dia kena musibah dengan ujian yang bertingkat-tingkat, kecil atau besar, di situ dia dilihat siapa yang diberi hidayah, petunjuk oleh Allah untuk bersabar. Nah,
Dan intinya yang paling berat itu pukulan pertama. Nah, pukulan pertamanya datangnya musibah. Innamas sabru 'inda sadmatil ula. Kesabaran yang sesungguhnya ketika datang pukulan yang pertama. Jika sudah lewat ya sekian jam, semakin berlalu semakin ringan ya. Semakin dingin, lama-lama terlupakan. Nah, tapi pertama kali datangnya pukulan, ya musibah itu, nah di situ tuh ujian paling intinya. Nah, tetapi di sini kita mendengar, "Wa may yu'min billahi yahdi qalbah." Baik. Jika qalbu diberi hidayah, diberi petunjuk oleh Allah, ya, sehingga jadi menyadari dan meyakini saat itu ini takdir Allah, kemudian bersabar, terikut semuanya, lisannya mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya, datang tafsir dari Sa'id bin Jubair mengatakan yahdi qalbahu 'inda al-musibah, Allah beri hidayah qalbunya ketika terjadi musibah, fa yaqulu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, maka dia mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah, bukan istirja, membaca doa yang diajarkan oleh Nabi SAW kepada Ummu Salamah, Allahumma ajirni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Atau qiraat yang kedua, Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Ya Allah, beri pahala atas musibahku ini dan beri aku ganti ya yang lebih baik darinya. Naam. Hakada. Barakallahu fiikum. Wallahu bikulli syai'in alim, dan Allah Subhanahu wa taala bikulli syai' terhadap segala sesuatu alim, maha mengetahui. Nah, naktafi bihadzal qadar. Tafaddalu wa jazakumullahu khairan. Subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta